Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Nuraini. Di bab kali ini saya akan membahas mengenai basic configuration yang dimana masih terkait dengan bab MTCNA. Baik, sebelum videonya masuk, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Ya, jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama yang akan diawali dan membuat topologi baru dan menggunakan router virtual MikroTik di Pinet Lab. Jadi langkah yang pertama, kita klik dulu Pinet Lab-nya, lalu kita akan membuat router pada virtual MikroTik-nya. Sini kita klik kanan, kemudian Node, MikroTik Router OS. Ya, di sini saya menggunakan MikroTik versi 7.14.1, yang dimana kamu optionnya itu harus di delete dulu ya teman-teman. Ya, kita langsung save saja. Kemudian kita akan menambahkan network. Ini name prefix-nya itu bisa kita ganti menggunakan ISP, kemudian type-nya dirubah menjadi management cloud, dan kita langsung save saja. Kita akan sambungkan ISP-nya, network-nya itu kepada router virtual MikroTik. Jadi kita langsung saja klik kanan, atau kita bisa nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita loginkan terlebih dahulu dan ketik admin. Passwordnya bisa kita enter saja. Kemudian ketik N. Kita akan new passwordnya itu kita skip saja. Lalu Ctrl C. Ini jangan lupa untuk digoyang-goyangkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan mengecek IP kita dengan cara ketik IP address range. Ya, di sini IP saya sudah muncul. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya akan mengganti user pada MikroTik dan menggunakan CLI dengan ketik SES tab identity setname tab RB Fitria. Bentar. Ya, jadi di sini sudah tergantikan ya teman-teman. Setelah mengubah identitas nama pada MikroTik, kita akan masuk ke dalam Winbox. Ya, ini adalah tampilan pada Winbox. Kita langsung saja konekkan. Nah, sini saya skip saja. Di sini saya akan menambahkan IP address. Maaf, kita klik IP, lalu addresses. Sini saya akan menambahkan IP address-nya dan menggunakan IP public class B, yaitu 172.16.10.1/24 ke ether 1 ya teman-teman. Kita apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlist. Pembahasan pertama sudah selesai, kita langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu tentang IP service. Sebelum masuk ke praktiknya, kita harus tahu dulu IP service itu apa. Jadi, IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS.
dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai vault pada service tersebut. Jadi, sebelum ke praktiknya itu, kita akan mendisablekan semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox-nya menjadi 3000. Ya, kita langsung saja ke Winbox-nya. Kemudian klik IP Services. Nah, ingat ya teman-teman, jadi kita akan mendisablekan semua terkecuali SSH dan Winbox. Kita disablekan. Ya, kita ganti SSH-nya menjadi 9022. Kita apply, oke. Dan Winbox-nya kita ubah menjadi 3000. Apply. Dan oke. Jadi langkah-langkah itulah dalam praktik IV service semuanya harus disable. Nah, jadi ini sudah dirubah ya teman-teman. Kalau sudah dirubah, kita akan mencoba login kembali. Dan klik New Winbox. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan gagal ya teman-teman. Kenapa bisa gagal? Karena portnya itu sudah diganti ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan port Winbox-nya yang sudah kita ubah tadi. Nah, di sini saya memasukkan portnya dengan ketik 3000, lalu konekkan, dan inilah saya sudah berhasil masuk ke dalam new Winbox tersebut. Dan langkah selanjutnya, yang bagian port SSH kita praktikkan ke dalam putih. Nah, di sini teman-teman bisa isi menggunakan IP address yang kita punya. Contohnya yang saya punya itu adalah di dalam router MikroTik ini. Saya ketikkan saja yaitu 192.168.255.165. Nah, dan yang portnya itu kita ganti dengan menggunakan 9022. Lalu kita klik open. Nah, dan yang ini kita ambil accept ya teman-teman. Nah, di sini kita loginkan saja dengan ketik admin. Ini passwordnya kita Ctrl C. Dan ini kita sudah berhasil masuk ke dalam putih. Nah, yang terakhir kita akan memasuki ke dalam pembuatan user. Perlu kita ketahui pada saat ini posisi kita dalam akses router itu menggunakan user admin. Nah, user admin itu merupakan user root utama dalam router MikroTik kita. Nah, jadi bagaimana cara menambahkan user pada MikroTik? Ya, baik. Pada langkah pertama itu kita masuk ke dalam Winbox, kemudian klik System, dan klik User. Kemudian kita tambahkan saja. Sini saya akan mengubah namanya menggunakan nama Fitria. Oh ya, teman-teman di sini bebas ya namanya mau apa aja. Kemudian untuk grupnya itu ada 3 pilihan ya teman-teman. Di sini saya akan memilih full. Dikarenakan full itu bisa mengakses semuanya. Dan yang untuk read itu adalah fitur yang bisa digunakan dan ada juga yang tidak bisa digunakan. Dan untuk write yaitu bisa dikonfigurasi namun melainkan nggak bisa bikin user. Karena di sini saya menggunakan full, jadi kita bisa apply dan oke. Nah, inilah tampilan pada pembuatan user.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.